Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nikmatul Fitria kelas TI 1Y dengan NPM 2459201075 akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah TUB atau Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu Pak Alif Akbar Fitriansyah. A few moments later. Jadi dalam tugas ini ada beberapa poin yang harus kita pilih. Saya pilih poin E, yaitu langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Pertama, ada analisis kebutuhan sumber daya manusia. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan organisasi. Ini melibatkan pertama, menentukan tujuan organisasi, yaitu identifikasi tujuan jangka pendek seperti peluncuran produk baru dan jangka panjang seperti ekspansi pasar baru. Dua, memetakan kebutuhan sumber daya manusia, yaitu tentukan jumlah karyawan, jenis pekerjaan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. Jadi harus ada pemetaan dalam membangun sumber daya manusia. Tiga, pertimbangan eksternal dan internal. Ada pertimbangan eksternal dan internalnya, yaitu analisis faktor eksternal seperti teknologi baru atau regulasi. Kalau faktor internalnya seperti rekrutasi dan organisasi. Jadi organisasi termasuk faktor internal ya kawan-kawan. Oke, langkah kedua dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif, yaitu evaluasi ketersediaan sumber daya manusia saat ini. Setelah dibutuhkan pemetaan, lakukan audit sumber daya manusia, yaitu pertama audit kuantitatif. Audit kuantitatif yaitu hitung jumlah karyawan yang ada. Jadi kita harus menghitung jumlah karyawan yang ada. Dua, audit kualitatif yaitu evaluasi keterampilan, pengalaman, dan potensi pengembangan karyawan. Kita harus mengevaluasi keterampilan, pengalaman, potensi pengembangan karyawan. Itu yang kedua. Tiga, ada identifikasi kesenjangan. Bandingkan hasil audit dengan kebutuhan organisasi untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan, seperti kekurangan keterampilan tentu atau kebutuhan tenaga kerja tambahan. Itu yang langkah nomor 2. Lanjut yang nomor 3, yaitu forecasting atau peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Forecasting ya kawan-kawan, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan dilakukan untuk memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Pertama, gunakan data historis. Yaitu analisis tren sebelumnya untuk memperkirakan pola kebutuhan manusia. 2. Pertimbangan pertumbuhan bisnis. Jika organisasi tumbuh cepat, kebutuhan sumber daya manusia akan meningkat. Jadi, kalau organisasinya tumbuh cepat, maka kebutuhan sumber daya manusianya meningkat. 3. Simulasi skenario merupakan rancang berbagai skenario seperti pertumbuhan pasar atau perubahan teknologi. Kita harus punya skenario ya untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang
fleksibel. Di sini juga metode forecasting yang sering digunakan mencakup analisis beban kerja, analisis rasio, dan perancangan berbasis skenario. Jadi, metode forecasting yang sering digunakan mencakup analisis beban kerja, analisis rasio, dan perencanaan berbasis skenario. Yang nomor 4 ya, yaitu menyusun strategi sumber daya manusia. Kita harus menyusun strategi sumber daya manusia. Setelah kebutuhan dan kesenjangan diketahui yang tadi awal, setelah itu kita rancang strateginya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertama, rekrutmen atau buat rencana perekrutan untuk mendapatkan kandidat yang memenuhi kebutuhan. 2. Pelatihan dan pengembangan. Rancang program untuk meningkatkan keterampilan dan karyawan yang ada. 3. Retensi karyawan, yaitu terapkan strategi seperti open sisi, kompetitif, terus peluang karir atau lingkungan kerja yang mendukung untuk mempertahankan karyawan terbaik. 4. Manajemen suksesi, yaitu karyawan siapkan untuk mengambil peran penting di masa depan melalui pelatihan dan mentoring. Itu yang nomor langkah yang nomor 4 ya. A few moments later. Kita lanjut yang nomor 5 ya. Langkah nomor 5 yaitu implementasi rencana sumber daya manusia. Apa tuh? Rencana yang telah disusun harus diterapkan secara sistematis. Jadi, rencana yang disusun tadi harus diterapkan secara sistematis. Pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal pastikan semua pihak memahami tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil. Jadi, ada komunikasi internal ya. Yang kedua, ada penerapan program yaitu jalankan proses perekrutan, pelatihan, dan strategi jalan sesuai jadwal. Jadi ada penerapan programnya. Yang nomor 3 ada alokasi sumber daya. Pastikan anggaran, waktu, dan tenaga yang cukup tersedia untuk implementasi. Kawan-kawan, itu yang nomor 5. Itu langkah nomor 5. Terus sekarang lanjut nomor 6. Lanjut nomor 6 ini ya. Nomor 6. Ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Setelah tadi rencana diterapkannya, lakukan pemantauan evaluasi secara berkala. Jadi kita harus menerapkan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Ya, secara ada berkala ya. Pertama ada pantau kemajuan. Kita harus memantau kemajuan dengan cara gunakan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi apakah rencana berjalan sesuai harapan. Kita harus memantau kemajuan secara berkala. Kedua, tinjau hasil. Bandingkan hasil aktual dengan tujuan awal. Kita harus ada bandingannya. Bandingkan hasil sekarang sama hasil yang tadi ya. Nomor 3, penyesuaian rencana. Jika ada hambatan atau perubahan situasi, sesuaikan rencana untuk relevan. Jadi kita kalau ada hambatan atau perubahan situasi, kita harus menyesuaikan rencana untuk tetap relevan. Ini yang terakhir, yang poin langkah ke-7 yaitu penyesuaian yang dinamis.
penyesuaian yang dinamis adalah perencanaan sumber daya manusia bukanlah proses yang statis. Organisasi harus siap menyesuaikan rencana berdasarkan pertama, perubahan pasar, kemajuan teknologi, dan perubahan strategi organisasi. Dengan pendekatan yang fleksibel, organisasi dapat memastikan perencanaan sumber daya manusia tetap efektif dan relevan. Itu dia tadi ada 7 langkah ya, langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Sekian. Tadi adalah langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dari semua tadi, kesimpulannya adalah merencanakan sumber daya manusia secara efektif membutuhkan analisis yang cermat. Jadi, membutuhkan analisis yang cermat. Dua, ada strategi yang solid. Kita harus punya strategi yang solid. Tiga, dan eksekusi yang baik. Nah, harus mengeksekusi yang baik ya. Langkah-langkah di atas membantu memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai untuk mendukung keberhasilan jangka panjang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kissy face,